Ketika awal beternak, kami merasa yakin pasti akan berhasil. Karena sebelum memulai ternak, kami sudah belajar dulu tentang cara-cara beternak. Tapi ternyata setelah jalan, ada beberapa hal yang menurut kami ini hal sepele, tetapi akibatnya fatal. Jadi cuma gara-gara hal sepele, tapi bisa menyebabkan kerugian, bahkan kebangkrutan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Kami doakan semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Pada video kali ini kita akan sharing-sharing santai saja, masih seputar ternak ayam kampung. Dan pembahasan kali ini cukup menarik teman-teman, yaitu tentang penyebab kerugian atau kesalahan-kesalahan yang biasanya tanpa sadar sering dilakukan oleh peternak, sehingga bisa berakibat fatal dan mengalami kerugian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subrek channel Peternak Inovatif, like video ini, komen, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, ada tidak di sini yang masih sering mengalami kerugian dalam ternak ayam kampung? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian tuliskan juga penyebab kerugiannya ada di bagian apa. Jadi supaya kita bisa terlepas dari yang namanya kerugian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah porsi pakan atau takaran pakan. Hal ini sebenarnya sepele, biasanya kurang diperhatikan, tetapi akibatnya bisa fatal. Banyak sekali peternak, khususnya yang masih pemula, mereka belum tahu berapa sih sebetulnya kebutuhan pakan untuk ayam per ekor per harinya, karena setiap usia pasti kan beda kebutuhannya. Ini sangat penting teman-teman, karena porsi pakan atau takaran pakan akan menjadi salah satu penentu keberhasilan kita dalam beternak ayam kampung. Bisa dibayangkan jika teman-teman tidak paham tentang takaran pakan atau porsi pakan per ekor per harinya. Kemudian teman-teman terlalu boros. Akhirnya setelah dikalkulasi antara biaya pakan yang sudah dikeluarkan itu tidak sebanding dengan harga panen. Artinya kita minus. Nah, kalau sudah minus, jangankan untuk untung, balik modal saja tidak bisa. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, jika kita memberikan pakan terlalu banyak atau over, maka ini juga bisa berimbas pada kesehatan ayam. Terutama jika kita memberikan pakannya itu pakan basah. Kita berikan pakan basah yang porsinya terlalu banyak, kemudian dimakan ayam tidak habis. Akhirnya bersisa sampai keesokan harinya. Makanan kalau kondisinya basah biasanya akan lebih cepat rusak. Ada resiko pakan itu akan basi, berjamur, bakteri, dan sebagainya. Sehingga ketika dimakan ayam, pakan yang tersisa itu pada keesokan harinya, otomatis ayam-ayam kita akan beresiko terkena penyakit. Oke, itu tadi jika diberikan pakan berlebihan. Lalu bagaimana jika kita memberikan takaran pakan itu dengan takaran yang justru malah kurang dari standar? Ya otomatis ayam-ayam kita akan kurang asupan nutrisi. Ketika ayam itu kurang asupan nutrisi, pasti pertumbuhannya menjadi lambat. Kalau pertumbuhannya lambat, siapa yang rugi? Yang rugi ya kita sendiri. Apalagi kalau ayamnya terlalu kurus, ayamnya nyilet, bisa jadi itu malah gagal panen, atau kalaupun panen pasti dihargai murah, bahkan sangat murah. Dan itu semua terjadi karena kita belum paham tentang takaran pakan yang ideal untuk ayam-ayam kita. Setelah teman-teman paham tentang takaran pakan, teman-teman juga harus paham tentang jenis-jenis pakan. Jangan sampai kita niatnya menekan biaya pakan, tapi akhirnya malah ayamnya kurus, ayamnya kekurangan nutrisi. Biasanya ini terjadi ketika kita menerapkan racikan-racikan pakan yang terbuat dari bahan alternatif. Yang nilai nutrisinya dari pakan alternatif itu sendiri masih tidak jelas. Pokoknya semua itu dilakukan yang penting untuk menekan biaya pakan tanpa kita perhatikan nutrisinya. Akhirnya ayam-ayamnya menjadi kurus, ayam-ayamnya sakit dan berakhir pada kematian. Makanya kami menyarankan biasanya untuk penggunaan pakan alternatif sebaiknya tidak lebih dari 30% dari total kebutuhan pakan. Misal pakan dalam satu hari itu habis 10 kilo, maka pakan alternatifnya maksimal 3 kilo.
Tapi ini juga tergantung dari bahan pakan alternatif yang kita gunakan, karena beberapa bahan pakan alternatif itu juga ada yang kualitasnya sangat bagus. Seperti tepung maggot, mie afkir, roti BS, dan sebagainya, itu tepung ikan. Nah, itu bahan-bahan pakan yang kualitasnya tergolong sangat bagus. Jika bahan pakan alternatif yang kita gunakan itu nutrisinya sudah memenuhi, hasil racikannya itu terdapat proteinnya sudah di atas 16%, maka pakai full pakan alternatif itu juga biasanya tidak masalah. Cuma kan permasalahannya untuk membuat racikan pakan yang seperti itu, yang proteinnya di atas 16%, itu terkadang kita masih kesulitan. Makanya paling aman ya pakai saja alternatifnya 30%. Oke, selanjutnya adalah perawatan. Semuanya ini akan saling berkaitan, teman-teman, antara takaran pakan, kualitas bahan pakan, kemudian perawatan. Kenapa banyak peternak yang kemudian gulung tikar, yang rugi, bangkrut? Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak paham bagaimana cara merawat ayam, bagaimana supaya ayamnya tetap sehat. Dan kalaupun mengalami ayam sakit, tentu saja harus bisa mengatasinya. Jadi ketika kita sudah memahami itu, maka kemungkinan besar kita akan selamat dari yang namanya kerugian. Karena begitu kita mengalami ayam-ayam kita pada sakit, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, cara supaya ayamnya sehat lagi. Jadi yang membuat peternak bangkrut sebetulnya ya karena ayamnya sakit paling sering, dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, sehingga pada akhirnya ayam-ayam itu menjadi korban. Ayamnya tumbang satu persatu, tiap hari ada yang mati, seekor, 2 ekor, bahkan puluhan ekor. Jangan lupa like video ini, komen, terus lihat kolom deskripsi. Mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.